Oke, kawan-kawan, salam jumpa kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spektrum Cinema TV. Kali ini saya akan melakukan testing menggunakan mesin streaming. Kita akan menggunakan Core i3 Gen 3 ya. Jadi kita akan melakukan testing eh, konfigurasi dengan Core i3 Gen 3, Core i3 Gen 3 dengan menggunakan RAM 8 GB dan menggunakan kartu grafis sebesar 4 GB. Untuk spesifikasinya bisa kita lihat di sini ya. Kawan-kawan, ini bisa cek bahwa ini adalah prosesornya i3 Gen 3, sedangkan memorinya adalah 8 GB. Kemudian kita menggunakan grafik cardnya sebesar 4 GB. Mungkin untuk lebih detailnya bisa kita lihat di sini ya, ini ya. Untuk spesifikasinya CPU-nya kita menggunakan Intel Core i3 Gen 3 dengan spesifikasi 3220 dengan kecepatan 3,3 GHz, tipenya Ivy Bridge ya. Jadi kita akan melakukan tes bisa apa sih kita menggunakan komputer i3 Gen 3 pada hardware Stream Deck ya. Jadi tolok ukurnya adalah nanti kemampuan menghandlingnya bisa berapa kamera ya, dan kemudian setting-settingnya nanti akan kita informasikan sekaligus. Jadi kembali lagi saya ulang, kita akan melakukan testing hardware Stream Deck di i3 Gen 3 memori 8 GB, sedangkan kartu grafisnya kita menggunakan 4 GB. Oke ya. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi Mimo Live, yang mana aplikasi ini sangat mensupport untuk Stream Deck ya. Jadi kita tahu kemudahan pengoperasiannya dan sangat, istilahnya sangat minim sekali ya, memakan resources. Jadi kita coba cek ya dengan aplikasi ini. Oke, sekarang kita cek ya berapa beban yang di handling oleh mesin ini ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi Intel Power Gadget. Jadi berapa besar di sini adalah semacam benchmarking ya, untuk kita bisa mengetahui bahwa berapa sih kapasitas handling ataupun saat Anda menjalankan sebuah program ya. Jadi nanti tolok ukurnya adalah yang satu adalah Intel Power Gadget ini, wattnya berapa, frekuensi kerjanya di berapa, temperaturnya di berapa, sedangkan utilization-nya ini adalah penggunaan core-nya ya, penggunaan core-nya itu sampai dengan berapa persen. Di sini tertulis 82% ya, tapi nanti kita lihat performance-nya seperti apa. 82% ini apakah bisa dijadikan sebagai tolok ukur, ataukah kita lebih memegang power handling dari render time yang disediakan oleh aplikasinya ya. Oke ya. Sekarang ini kita close, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan template 1920 kali 1080 dengan menggunakan frame rate 30 ya. Dan saya menggunakan 3 buah input seperti yang Anda lihat, kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Di sini untuk main kamera saya setting juga sama 1920 kali 1080. Sedangkan kamera 2 juga kita set juga sama di 1080 30p, dan kamera 3 kita set juga sama di 1080 30p ya. Sekarang kita melihat di performance render meternya ya. Ini adalah salah satu indikator untuk mengetahui apakah aplikasi ini masih mampu menghandling untuk input-input tambahan ataupun layer stack yang ditimpakan di aplikasinya ini ya, layer stack ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa
di sini ada beberapa keterangan ya. Ya ini ya untuk keterangan yang pertama ini adalah kotak dialog untuk kita mengetahui seberapa besar beban yang diterima oleh aplikasi ini dengan tolok ukurnya adalah render time ya. Untuk frame rate 30p kita disediakan render time sebesar 33. Untuk saat ini hanya baru terpakai satu, sedangkan GPU-nya itu dari 4 GB itu tersisa 1,75 ya. Dan di sini adalah layer-layer yang nanti akan kita bebankan ya, akan kita bebankan ke aplikasi ini. Jadi ada layer video switcher, news scroll itu adalah running text, sedangkan hiding with object ini nanti ada animasi logo ya. Oke, sekarang kita langsung memberikan beban terhadap video switcher ya. Kita klik live. Nah, di sini kita sudah memberikan input ya. Nah, di sini bisa kita cek ya. Input 1 sudah masuk, input 2 juga sudah masuk, input 3 juga sudah masuk. Di sini bisa kita cek ya. Di situ kamera saya pasang mengarah keluar agar supaya kita bisa mengetahui pergerakan dari motor yang lewat ataupun mobil yang lewat, dan di situ kita lihat bahwa ini sangat smooth sekali ya. Artinya tidak ada patah-patah. Di sini kita melakukan checking juga di kamera ke-1 ya. Kamera ke-1 smooth ya, tidak terjadi patah-patah. Kamera kedua pun juga sama, smooth ya. Tidak terjadi gambar patah-patah ya. Artinya dari pergerakan-pergerakan itu tidak terjadi gambar patah-patah. Dan di sini kita melihat beban video switchernya adalah sekitar mungkin paling tinggi adalah 11 ya, 11 milisecond ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi beban dengan news scroll ya. News scroll ini adalah running tag. Jadi kawan-kawan bisa lihat bahwa running tag-nya pun juga sangat smooth ya, tidak terdapat patah-patah, dan kita bisa tambahkan di sini ya. Videonya pun juga tidak patah-patah, smooth ya. Kita pindahkan ke kamera 3. Kita lihat videonya juga smooth, tidak terjadi video yang patah-patah, dan di running tag-nya pun juga sangat smooth sekali ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi beban animasi atau dynamic logo ya. Kita tambahkan dynamic logo, dan di situ kita lihat pergerakan dynamicnya juga smooth ya, tidak terjadi video patah-patah, pergerakan mobilnya pun juga masih smooth sekali ya. Di sini kita lihat bebannya tidak bertambah terlalu banyak, maksimum hanya di 13. Jadi sebaiknya memang kita menggunakan beban handling atau actual render di sini sebaiknya kita menggunakan di bawah separuh daripada available time-nya agar videonya berjalan lancar ya. Kemudian ini masih belum kita tambahkan untuk streamingnya ya, dan di sini sudah saya set untuk kita melakukan streaming dan recording ya. Recordingnya akan kita setting dengan menggunakan H264 ya. Di sini pada umumnya ya kodek yang dipakai ya, ini kita kasih keterangan di sini tes 3 input. Oke, sekarang kita akan melakukan recording dulu. Ya. Kita akan cek ya di sini. Nah, ada beberapa keterangan-keterangan seperti yang di ini masih saya cut dulu ya. Saya cut dulu karena masih belum tersimpan di harddisk data. Kita masukkan ke harddisk data. Tadi masih masuk ke sistem ya. Oke,
3 input. Kita ulang recordnya. Ya, kita record ini hard disk datanya. Nah, di sini kita lihat bahwa encoder statusnya masih normal dan videonya pun juga masih smooth, running tag-nya pun juga masih smooth, tidak terpatah-patah ya. Kita pindahkan 1, 2, 1, 2, 3, semuanya berjalan smooth, tidak terpatah-patah ya. Dengan encoder statusnya masih normal, tidak terjadi drop frame ya. Sekarang kita akan melakukan streaming. Kebetulan ini sudah saya set ya. Kita melakukan streaming. Ya. Nah, di sini kita sudah melakukan streaming ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa aplikasinya berjalan dengan 3 input kamera, streaming dan recording ya. Kita bisa melihat semuanya masih berjalan dengan smooth, tidak terjadi patah-patah yang sangat berarti, artinya ada sedikit lah, tapi tidak terlalu mempengaruhi ya. Artinya overall berjalan perfect. Indikatornya adalah ini ya. Di sini masih berada pada angka 14 ya. Time rendernya masih sangat stabil sekali ya. Oke, kita lihat dan di streamingnya pun nanti akan saya share linknya untuk hasil streamingnya seperti apa, nanti bisa kawan-kawan lihat, bisa kawan-kawan saksikan juga untuk membuktikan bahwa videonya masih smooth ya. Oke, sorry, nah, ini smooth juga, videonya masih smooth. Kamera 2 kita cek, video juga masih smooth, tidak patah-patah ya. Oke, jadi kita menggunakan 3 buah input itu sangat aman sekali ya. Apalagi kalau kita cuma hanya menggunakan 2 input atau dengan resolusi mungkin yang kita buat 720 akan lebih aman lagi kalau kawan-kawan untuk streaming yang di 720. Di sini kita menggunakan streaming dengan bitrate 4500 dan di sini kita lihat bahwa di recording pun tidak terjadi drop frame ya. Masih aman sekali. Ya, jadi kita dengan Core i3 Gen 3, RAM 8 GB dan VGA kartu 4 GB, kita sudah bisa menghandling 3 input video dengan resolusi 1080p, bermain di 30, frame rate-nya 30, kemudian kita masih bisa membebankan running tag ya dan dynamic logo plus text ya. Apalagi kalau misalkan running text-nya kita kurangi, maka dia beban render time-nya akan berkurang. Atau mungkin kita bisa mengurangi inputnya 1. Misalkan ini kita source 3 atau mungkin taruh source 2 deh. Source 2 kita blank-kan ya. Kita berikan logo seperti ini. Artinya di sini available time-nya sangat, menggunakan 2 kamera aja kita masih bisa, sangat ini sekali ya, sangat rendah sekali, apalagi kita masukkan running tag-nya ya. Jadi bisa kita lihat naik jadi 12. Tadi 4 itu karena memang dia masuk di source yang memang blank ya. Kemudian ini kamera ya masih berjalan dengan smooth ya kan? Masih berjalan dengan smooth, tidak ada gambar yang patah-patah di videonya. Nanti kawan-kawan bisa cek di hasil streamingnya. Oke, terima kasih.